Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika. Di sore hari ini kita akan melihat bagaimana persiapan pencapaian dan ya apa saja yang disiapkan untuk menggelar IATC yang sudah dalam 3 hari lagi untuk digelar atau dihelat di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Ya, adapun di sini seperti yang kita lihat kalau logistik sudah berdatangan sejak beberapa hari terakhir ya untuk WSBK maupun untuk IATC juga sudah mulai berdatangan dari kemarin. Nah, sesuai dengan komunikasi saya ya di MGPA dengan Direktur Strategis tentunya, Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association MGPA, Pak Happy Karinto sudah menceritakan jenis atau merek motor para pembalap pada ajang World Superbike di sirkuit Pertamina Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini tidak akan jauh beda dengan merek motor yang dipakai untuk MotoGP. Nah, jadi beberapa merek motor yang dipakai pada ajang balap WSBK ini sudah pastinya teman-teman tahu semua. Ya, mungkin saya akan menambahkan atau bagi teman-teman yang baru gabung ya. Jadi diantaranya itu ada Honda CBR 1000 Triple R 2021, kemudian ada Yamaha YZF R1 2021, lalu ada Ducati Panigale P4 R 2021, ada juga BMW M 1000 RR 2021 dan motor jenis Kawasaki Ninja ZX10 RR di 2021. Ya, persiapan yang lain di sini di sisi selatan, terutama di bagian barat ya, untuk area PLN sudah terlihat di sini semacam gardu atau semacam trapo berukuran besar untuk menyuplai kelistrikan sebesar 5,19 MVA. Kemudian progres di sini ada pemagaran seperti yang terlihat di bawah sini karena masing-masing tribun juga akan memiliki pemagaran, memiliki pagar, jadi bisa terfilter mana orang yang udah beli tiket tribun tersebut, mana yang general admission ataupun sekedar berdiri. Nah, di depan kita sudah terlihat sesuatu yang berwarna kuning di sini, bukan kuning stabilo, tapi ini adalah semacam pembersih aspal track. Ya, mungkin saya tidak bisa terlalu mendekat atau menerbangkan terlalu bawah. Di sini teman-teman kita dari RMI Road Grip Motorsport Indonesia sedang menyiapkan atau mengecek persiapan dari track jet di sini, teman-teman. Jadi untuk pembersihan dari track utama terutama di Pertamina Mandalika Circuit ini akan dilakukan segera mengingat IATC akan mulai digelar pada Jumat ini. Progres di sisi sini untuk podium sendiri sudah selesai pengerjaan bagian kerangka-kerangka dasar, jadi siap pemasangan bagian dinding dan bagian atapnya segera. Nah, mengenai logistik juga ya untuk kebutuhan Idemitsu Asia Talent Cup atau IATC dan WSBK ini sudah kita tahu telah tiba dari malam-malam kemarin yang dibawa langsung dengan menggunakan pesawat dari Doha dengan Qatar Airways, dan Selasa siang juga sudah tiba satu pesawat lagi yang membawa kebutuhan logistik dan secara bergerombang baik melalui jalur transportasi udara maupun transportasi air. Nah, untuk logistik tersebut ya, jadi pesawat logistik itu telah tiba di Bandara Lombok dan dibawa dengan menggunakan truk kontainer menuju sirkuit Mandalika. Jadi teman-teman yang belum tahu seperti apa kontainer yang mengangkutnya kemarin bisa mengkepo di
video-video saya sebelumnya, dan logistik tersebut seperti sepeda motor para pembalap, peralatan motor, spare part, alat telekomunikasi, kemudian ada peralatan TV, kemudian ada peralatan video dan official mobility partner, serta logistik dari Dorna itu untuk masing-masing tim yang bisa terinstall langsung di bagian pit wall-nya nanti. Nah, seperti inilah perlengkapan dari pit wall, teman-teman, sudah ada di sini dan akan diinstal segera oleh tim-tim masing-masing kru dari Dorna sendiri. Sedangkan untuk logistik yang dibawa dari jalur transportasi air ya, antara lain ada ban, ada oli, dan ada bahan bakar minyak ya, BBM. Jadi di sini jumlah motor pembalap yang sudah tiba di sini ada 70 unit dan ada 26 motor untuk IATC sendiri. Nah, untuk motor IATC sih sudah duluan datang dari beberapa hari kemarin. Itu lokasinya tidak jauh dari track jet yang kita pantau tadi. Ada semacam tenda yang beratap di samping track jet tersebut. Nah, itulah di mana digudangkan sementara untuk motor-motor dari IATC. Nah, di track tikungan yang pertama sekarang kita langsung menuju ke sisi pinggir kiri, di mana di sini masih pemasangan conveyor belt pada deretan dari tire barrier yang ada di bawah bangunan yang merupakan observation deck di sebelah kiri dari tikungan yang pertama ini. Ya, kesiapan di observation deck sendiri sudah ditata sedemikian cantik, sedemikian bersih, dan sudah diberikan hiasan seperti bunga-bunga, pohon-pohon, dan sebagainya. Lalu area rumputnya juga sudah mulai terlihat hijau dari ketinggian sini, karena alhamdulillah hujan beberapa hari yang lalu sudah bisa mengguyur dan tidak perlu penyiraman secara manual menggunakan tenaga atau penyiraman seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Ya, terpantau di sini salah satu road grip ya sedang menguji track di sini, tapi kemungkinan akan keluar lewat sisi kanan sini menuju balik ke dalam tunnel 1 dan keluar ke bagian base camp, di mana workshop yang berada di belakang race control untuk mendiskusikan bagaimana program besok, apakah pengecatan dilanjutkan dan penginstalasian segala titik, baik itu di dalam race control maupun di beberapa titik area, terutama di sisi pedok dan pemasangan tiang lampu start. Ya, kita berada di tikungan kelima menuju tikungan yang keenam sekarang. Terlihat sisi kiri sudah digelar juga di sini conveyor belt yang siap dipasang, ditempel di deretan ban-ban di sini. Ya, jadi secara lap untuk conveyor belt barusan sudah terlihat terpasang membentang dari tikungan yang kelima di sisi kiri sampai menuju ke tikungan yang ke-9 terpantau di sini. Nah, terutama di sisi mana ada ban-ban yang terpasang pada konkret bariernya. Nah, sementara itu ya, kita mengungkapkan kru dan para pembalap IATC dan WSBK juga telah berada di Indonesia saat ini. Nah, saat ini mereka masih di karantina di Jakarta selama 3 hari. Selesai karantina, mereka akan dibawa menuju Lombok melalui Bandara Lombok tentunya sebelum balapan dimulai. Ya, nantinya kurang lebih di tanggal 11 itu mereka akan tiba di Lombok, baru mereka melakukan persiapan untuk balapan atau latihan bebas di sirkuit. Dan ya, seperti yang saya tahu, para pembalap IATC ini akan menggunakan Honda NSF 250 Air, dan kendaraan ini didukung tenaga mesin 4 tak dan berpendingin cairan. Kemudian silindernya tunggal, lalu dengan bor dan stroke itu 78 kali 52,2 mm. Kenceng banget nih, ngalahin CBR saya ini, teman-teman. Ya, kita berada di tikungan 10 sekarang. Sudah mulai terlihat di sini motif batik lurik yang sudah tergores atau dicoret-coret pada run off aspal yang ada di sisi kirinya. Lalu persiapan di bawah logo billboard Pertamina sendiri, area rumput sudah mulai ditanam. Dari kejauhan sini bisa kita pantau bersama, akan menambah indahnya. Nah, dari ketinggian sini dengan jarak seperti ini bisa kita pantau hampir keseluruhan bagian dari trek sirkuit Mandalika yang 4,31 km dengan 17 tikungannya.
Ya, adapun informasi di sini yang bisa saya bagikan kalau hari ini atau sore ini merupakan hari terakhir teman-teman semua YouTuber untuk menerbangkan kamera udara atau menerbangkan drone, karena besok sudah mulai tahap persiapan dan mensterilkan oleh Pas Pampres karena kunjungan Pak Presiden yang akan hadir di IATC pada Jumat nanti di tanggal 12. Jadi untuk kawasan Mandalika sendiri terutama di area sirkuit sudah mulai disterilkan mulai besok. Tidak ada drone yang akan diterbangkan lagi di atas sirkuit Mandalika ini sampai kelarnya WSBK nanti di tanggal 21 nanti. Ya, kita akan coba turun rendah di sini di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Sudah terlihat tadi persiapan mobil putih Avanza dengan mobil safety car dari MGP akan beradu kecepatan di sini. Seperti apa adegan mereka? Seperti inilah terlihat sekarang di bawah sini. Ya, terlihat di situ ada BMW yang sudah menyalip Avanza, dan BMW tersebut yang sempat saya test drive pagi ini, namun tidak ada cuplikan video yang bisa saya bagikan karena dilarang meliput dari dalam interiornya, hanya bisa meliput bagian luar seperti apa penampakannya di luar, dan untuk area dalam maupun performanya masih dirahasiakan. Ya, kembali masuk ke pit lane untuk BMW safety car dari MGPA yang siap untuk mengkawal beberapa pembalap di waktu warming up nanti di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, kita kembali di depan area pedok untuk melihat di sini terlihat sedikit lagi logistik yang tersisa di sisi luar, teman-teman. Jadi yang masih di sisi luar ini akan terinstall pada pit wall. Jadi yang banyak kemarin berjejer semua itu sudah dimasukkan, termasuk safety car yang khusus untuk mengkawal WSBK dan MotoGP-nya nanti. Dan kita akan mencoba manuver ke sisi kanan, tribun terus dikerjakan untuk dituntaskan di sisi kanan trek lurus, persisnya di samping timur dari tunnel 1 yang ada menuju ke zona tengah ini. Dan pengaspalan akan segera dilakukan pada sisi kanan tunnel 1 di sini untuk mengantisipasi terjadinya becek atau genangan air di saat para penonton yang khususnya nanti naik ke tribun premier yang ada di sisi kanan trek lurus, dan untuk membantu para disabilitas lebih mudah untuk naik ke tribun juga. Ya, masih penasaran dengan zona tengah, teman-teman? Nah, inilah pemandangan di zona tengah sendiri. Masih kita lihat sejumlah rumah-rumah warga di sini. Namun informasi yang ada sekarang adalah sudah mulai terbayarnya beberapa warga yang mendiami lahan seluas hampir 2 hektar yang tersisa di sini. Dan menurut saya akan dilakukan relokasi nanti di saat WSBK selesai diselenggarakan. Dan itu artinya atau itu pastinya di saat MotoGP sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di zona tengah sirkuit Mandalika ini.